Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa afamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du, ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah masih sayang sama kita ya Bu. Kita masih diberi sehat, diberi panjang umur, mudah-mudahan juga barokah rizkinya. Pada hari ini kita akan lanjutkan masih surat Al-Kahfi. Ya, kemarin apa artinya Al-Kahfi? Artinya gua. Gua, tulisannya gua. Bukan gua, kalau gua saya. Ya, lu gua. Ini gua. Ya, yang ada lobangan yang di pinggir gunung. Ya. Kayak Gua Hiro misalnya, Gua Sur, Gua Hiro. Ya, cuma bedanya kalau Gua Hiro sempit yang didatangi Rasulullah itu. Tetapi kalau Gua Ashabul Kahfi luas. Ya. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Al-hadiniyahu likulli nati salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami, maksudnya Allah, menceritakan alaika kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, naba'ahum, cerita tentang Ashabul Kahfi, bil haqqi, dengan benar. Jadi kontennya benar, ceritanya benar, dan diceritakan secara benar. Ini penting, perlu dicatat bahwa kadang-kadang ada beritanya benar, tapi cara menyampaikannya tidak benar, akhirnya jadi hoak. Apa hoak itu? Iya. Ya, jadi masalah dia. Atau sebaliknya, menceritakannya dengan cara yang benar, tapi yang diceritakannya tidak benar, itu juga menimbulkan masalah. Tapi kalau ceritanya itu benar, sesuai dengan fakta adanya, sesuai dengan kenyataannya, dan diceritakan dengan cara yang benar, insya Allah dampaknya juga benar, juga baik. Orang itu kadang-kadang sering berantem, sering berselisih gara-gara berita yang tidak benar, atau cara memberitakannya itu dipelintir. Ya tadi, hoak tadi. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang hobinya suka melintir berita. Wah, jadi menakut-nakuti orang. Ya. Oleh karena itu penting, ibu-ibu semua, bahwa kita ini memperoleh berita yang benar. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
Kalau ada orang fasik yang mau menyebarkan berita kepadamu, fatabayyanu, maka telitilah. Kalau bahasa TV, check and recheck. Apa Bu? Check and recheck. Check itu diteliti lagi, and recheck, dan diulangi lagi, diteliti lagi. Jangan langsung ditelan begitu saja. Oh, ini orang sekarang apalagi di medsos, di HP, berita-berita dari temannya, dapat WA, beritanya begini-begini, langsung saja diterima. Oh begini, oh bener ya. Nah itu harus check and recheck, dan itu Allah yang memerintahkan agar supaya tidak menjadi fitnah. Ya, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, orang nggak terasa karena difitnah, tahu-tahu namanya hancur. Bahkan bukannya sekedar namanya, mungkin karirnya hancur, bahkan mungkin fisiknya juga hancur. Itu akibat dari fitnah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah, ya, fitnatid dunya wal akhirah. Fitnah di dunia dan fitnah di akhirat. Jadi Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini dengan cerita yang benar, agar supaya kita mendapatkan pelajaran. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka itu sesungguhnya orang yang beriman birabbihim, kepada Tuhannya. Wazidnahum huda, dan aku tambahi mereka hidayah. Huda, petunjuk. Nah, begini. Dia ini sudah beriman. Ashabul Kahfi itu kan hidup di zaman kekafiran, atau orang menyebut hidup di zaman kezoliman. Yang lain pada kafir, mereka sendiri Ashabul Kahfi yang tidak kafir, yang beriman kepada Allah, ya, kepada satu-satunya Tuhan yang bernama Allah tadi. Dalam kondisi seperti itu, kemudian dia karena dihajar oleh pemerintah waktu itu, akhirnya dia pergi kabur sampai nemulah sebuah gua, ngumpet di situ. Ya, bayangkan mereka ngumpet di gua itu bukan sehari dua hari, tapi ditakdirkan oleh Allah sampai 309 tahun. Bayangin, taruhlah kita bulatkan 300 tahun. Lama apa enggak 300 tahun? Kalau kita hitung umur manusia, berapa generasi itu? Taruhlah rata-rata rajanya umur 60 atau umur 70 dah. Umur 70, 309 dibagi 70 berapa? Berapa? 35. Dari 5 generasi. Jadi sudah berganti-ganti rajanya, penguasanya berganti-ganti, baru kemudian dibangunkan oleh Allah. Tidur selama-lamanya, nggak mati, ya. Ashabul Kahfi itu tidak mati, tetapi masih hidup ratusan tahun. Pertanyaannya, kok bisa? Orang tidur 24 jam aja nggak kuat. Siapa yang tidur 24 jam sehari semalam? Hah? Ada Bu? Nggak ada kan? Ya, paling lama 8 jam. Lama banget 10 jam. Siapa yang biasa tidur 12 jam? Ya, itu bayi itu yang tidurnya panjang ya. Jadi kalau bayi tidurnya lama, semakin besar semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, kalau ibu-ibu ini mungkin tidurnya cuma 5 jam, 6 jam. Berapa itu? Bu, kalau tidur sehari semalam berapa? Rata-ratanya berapa? 5 jam. Oh iya, susah tidur udah. Emang udah berkurang jatahnya. Ya. Jadi udah bangun lagi, kebangun lagi, tidur 2 jam, bangun lagi. Kadang-kadang bangun karena didorong oleh yang di bawah. Pengen pipis lah, ya. Tidur lagi, susah, setengah jam baru bisa tidur lagi, 2 jam bangun lagi. Ya. Itu manusiawi, udah biasa, itu kejadian yang dialami oleh
manusia oleh orang per orang. Jadi sebentar tidurnya, tapi Ashabul Kahfi sampai 300 tahun. Kekuasaannya Allah. Allah ingin menyelamatkan Ashabul Kahfi dari penindasan raja yang dolim tadi, penguasa yang dolim. Diselamatkan, diumpetin di gua. Tapi nggak dimatiin oleh Allah. Ada rahasianya nanti. Kenapa kok nggak dimatiin sampai 300 tahun? Padahal Allah bisa kalau mau matiin. Sesuai dengan umur manusia yang rata-rata taruhlah 70 tahun. Dia di gua. Kalau dia umurnya misalnya umur 30 waktu itu 70 berarti 40 tahun di dalam gua. Bisa. Tapi mengapa Allah sampai ratusan tahun ditaruh di situ? Itu dikatakan wazidnahum huda. Akan aku tambah hidayahnya. Begini maksudnya. Jadi orang ini sudah mukmin, sudah beriman, sudah percaya. Agar supaya lebih mantap lagi imannya, ditunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Pertama, Allah bisa mengawetkan itu manusia, itu orang. Ya, yang rata-rata umur 70 tahun bisa jadi 300 tahun tidur. Itu kalau bukan kekuasaan Allah nggak mungkin terjadi. Ya, luar biasa. Yang kedua, mereka tahu pergantian kehidupan di masyarakat. Karena waktu itu orang-orang yang masuk dalam Ashabul Kahfi tadi itu, pemerintah yang dulu dia masuk ke dalam gua dengan sekarang ketika dia bangun tidur itu sudah berganti. Jadi kalau sekarang misalnya orang tidur zaman Bung Karno, dia tidur. Bangun-bangun zaman Jokowi. Situasinya sama apa beda? Beda jauh. Dulu zaman Bung Karno itu katanya orang Depok kalau ke Jakarta naik getek di Kali Ciliwung. Pernah dapat berita begitu? Yang ini orang tuanya yang orang Depok asli. Hah? Nggak ada yang Depok asli? Wah. Oh iya. Jadi seperti itu. Sekarang nggak ada yang naik getek di Ciliwung. Nggak ada. Naik angkot, naik bis, naik kereta, ya. Ya, dari studi bar, ya. Dan seterusnya. Udah canggih, situasinya udah berbeda. Jadi kalau kita ngomong sudah berbeda omongannya orang dulu zaman Bung Karno, ya presiden pertama dengan zaman presiden sekarang. Nanti yang akan datang juga berbeda lagi situasinya. Bahkan mungkin suatu saat nanti mobil itu nggak akan ada macet. Percaya? Sekarang ini mobil macet kenapa? Iya banyak mobil, maka macet. Iya kenapa? Jalannya sedikit. Terus apa lagi? Karena mobilnya nggak bisa terbang. Coba nanti kalau suatu saat ada pabrik yang menjual mobil bisa terbang. Begitu mau macet, terbang dia. Ya mungkin nambah bensin dikit lah. Karena jalan di darat dengan jalan terbang kan beda. Ya, bisa. Masa kalau sama Doraemon? Tahu Doraemon? Lah Doraemon aja bisa terbang pakai baling-baling bambu. Ya, itu sebenarnya inspirasi buat kita Doraemon itu. Inspirasi bahwa orang itu sebenarnya bisa terbang. Ya Pak itu kan boneka, itu kan animasi. Ya namanya juga ide. Nanti suatu saat dipelajari oleh orang yang ahlinya tentunya. Bukan ibu-ibu yang bikin mobil bisa terbang. Ya ahlinya kita serahkan. Kita tinggal make aja nanti. Ya, ibu-ibu boleh beli mobil yang bisa terbang. Mungkin harganya lebih mahal. Kalau awal pertama-tama mahal. Tapi lama-lama juga murah kayak kacang goreng. Dulu motor juga mahal, HP juga mahal. Tapi sekarang HP kayak kacang goreng. Rusak dikit buang, rusak dikit buang. Motor juga begitu. Makanya macet mobil. Tapi suatu saat kita nggak tahu ke depannya. Mungkin nanti ada yang bikin mobil bisa terbang. Bukan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang memang udah ada. Pesawat terbang kan jalannya di udara saja, dia nggak bisa jalan di darat. Nah, tapi kalau nanti bikin mobil,
ada sayapnya. Jadi kalau dia lagi jalan di jalan raya, jalan Caringin, ya macet ini di ujung jalan Caringin, wah ini macet nih, terbang pur ke atas, ya melewati rumahnya Bu Moyo, terus ke sana nyebrang ke FC sampai ke Depok. Oh iya. Itu segala sesuatu mungkin terjadi, dan Allah memberitahu kepada Ashabul Kahfi betapa perubahan dunia ini luar biasa. Kita juga begitu, bahwa perubahan kita ini sangat luar biasa, dan ini sangat mempengaruhi keimanan dan keislaman kita. Bagaimana dalam situasi yang berbeda tetapi iman kita tetap, Islam kita tetap, namanya istiqomah. Apa Bu? Istiqomah, tetap acek, nggak berubah. Situasi boleh berubah, ngaji mah tetap ngaji. Ya, ngaji tetap ngaji, baca Al-Quran tetap baca Al-Quran, sholat tetap sholat, dan begitu seterusnya. Sedekah tetap sedekah, infak tetap infak. Jadi apapun situasi yang ada di masyarakat, apalagi hari ini. Jadi hari kemarin musim apa? Di Jakarta? Demo. Ya. Musim demo, musim bakar-bakaran. Ya, situasinya seperti itu kita nggak usah terpengaruh. Waktunya ngaji aja kayak kita ini. Nah, itu namanya istiqomah. Ya. Jangan gara-gara di Jakarta ada demo, jangan berangkat ngaji. Apa urusannya? Yang demo buruh di sana ya silakan demo, itu urusan mereka. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Sehingga kita ini hidup sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita miliki. Terutama situasi kebatinan kita. Situasi hati kita tetap kita jaga agar supaya kita ini selalu enjoy. Apa Bu? Enjoy itu kan bahasanya anak milenial ya, bahasanya anak sekarang. Intinya kita ini biar bahagia. Gak ada orang yang hidup itu gak pengen bahagia. Ada gak orang yang hidup pengen celaka, pengen sedih? Kan gak ada. Semua pengen ketawa, semua pengen tersenyum. Walaupun suatu saat ternyata ada yang nangis. Ada gak yang nangis? Ada. Ngapa nangis? Iya, nggak punya duit. Nah, iya, makanya ada bansos. Kasih duit, kasih beras biar nggak nangis. Jadi kadang-kadang sedih, tapi kita mayoritas, alhamdulillah, kita ini termasuk orang yang bahagia, nangis sesekali. Boleh, menyalurkan kesedihan boleh. Yang tidak boleh itu destruktif. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan menjuruskan dirimu pada kehancuran. Orang sedih nggak punya duit, bajunya dipotong-potong, disobek-sobek, ya. Orang sedih suaminya meninggal, mukanya dicakar-cakar, kepalanya dibenturin-benturin tembok. Ada nggak? Ada. Saya melihat langsung kok. Begini ceritanya di rumah sakit ya. Kakak saya sakit di rumah sakit. Saya nengokin. Pas malam Jumat habis maghrib, tetangga sebelah, kalau di kelas 3 itu kan nggak ada apanya, skatnya kan. Kita lihat ada orang meninggal. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Itu jidatnya ini, kepalanya dibentur-benturin ke tembok sampai kedengaran. Tembok kan tebel. Dur, sambil nangis teriak-teriak, sambil ngomel-ngomel apa yang terserah ngomelnya. Ada, dan itu dilarang di dalam Islam, tapi ternyata ada yang seperti itu. Itu namanya kita diminta menjaga situasi kebatinan, situasi hati kita. Boleh sedih tapi jangan merusak diri. Ada yang katanya mukulin dadanya, bruk. Itu enggak boleh. Ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan dirimu pada kehancuran.
Justru kita ini ingin memelihara diri kita ini biar kuat terus, biar sehat terus. Makanya kalau sakit berobat. Cuman sekarang banyak yang takut berobat ke dokter. Takut dicap apa? Covid. Takut dicap Covid. Jadi nggak usah lah. Kemarin ada yang katanya pilek badannya. Terus saya nggak berani ke dokter. Terus gimana? Pakai sirih merah aja Pak katanya gitu. Ya silahkan aja. Ada yang pakai jahe merah, ada yang pakai apa? Sirih merah karena takut dicap Covid. Kalau dicap Covid nanti dibawa ke tempat karantina nanti. Kalau karantina mandiri masih mending di rumah. Kalau di Wisma Atlet di Kemayoran, lah jauh dari keluarganya. Semakin sedih, puyeng nanti malam. Yang di rumah puyeng, yang di sana juga puyeng. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kita ini harus menjaga diri kita. Namanya hifdun nafsi. Sedih boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Kalau bahasanya anak muda namanya jangan lebay. Apa Bu? Jangan lebay. Ya, itu berlebih-lebihan. Orang senang juga nggak boleh lebay. Ketawa boleh, tapi jangan terus ketawa mulu. Ntar lama-lama dicap begini nanti. Iya, ya ketawa boleh, tapi ya sewajarnya. Segala sesuatu itu kalau kita lakukan dengan sewajarnya, insya Allah hasilnya positif, hasilnya baik. Ya, sedih kita tanggapi dengan sewajarnya, suka kita tanggapi juga dengan sewajarnya. Maka bahkan orang mencintai sesuatu pun harus sewajarnya. Ibu-ibu yang masih punya suami, cinta nggak sama suaminya? Cintalah, semuanya cinta. Tapi janganlah alasan karena cinta dikekepin 24 jam. Nggak boleh keluar-keluar. Lebay itu namanya. Iya. Nggak boleh pergi-pergi. Lah, nggak punya duit nanti. Ya. Yang sewajarnya saja. Waktunya di rumah silakan kelonin di rumah. Tapi waktunya kerja, pergi, ya silakan pergi, dilepas. Hanya doain aja. Ya Allah, jagailah suami saya biar gak kecantol di warung pojok. Gitu aja, ya Bu ya. Ya, anak juga begitu, sama. Jangan lebay. Anak ini sekarang puanya orangnya dikungkung terus di rumah, di lockdown sendiri. Nanti kalau ketahuan keluar dari rumah, diomelin, dimarahin. Ya itu namanya lebay. Biasa aja. Ya, menghadapi situasi yang semacam ini. Ibu-ibu keluar dari rumah disarankan apa? Sekarang pakai apa? Pakai masker. Jadi bukan nggak boleh keluar, ibu boleh keluar, suaminya boleh keluar, keluar di luar sana, bukan keluar di dalam. Ya, ya. Jadi kita ini enjoy aja, menikmati hidup yang normal, yang wajar saja. Jadi ketakutan jangan berlebih-lebihan. Ini kadang-kadang takut corona berlebih-lebihan sampai nggak berani keluar sama sekali. Ya kalau butuh apa-apa keluar ya silakan keluar. Cuma protokol kesehatannya dipakai. Pakai masker, pakai cuci tangan. Ya. Sebenarnya cuci tangan, cuci kaki itu dari dulu sebenarnya sudah kita kerjakan. Ya, nggak tahu di sini. Kalau dulu saya di kampung, dari pergi itu nggak boleh langsung masuk rumah. Harus di samping itu, di situ ada keran, kaki kita cuci. Dan itu ajaran. Saya nggak tahu ternyata sekarang dibuktikan seperti itu. Kita dari mana-mana suruh cuci tangan, cuci kaki. Nah itu kan ajaran yang benar. Wah sekarang ini baru dipaksa oleh situasi. Dulu dibilang orang tuanya ogah, bandel, suruh cuci kaki, bandel kagak mau, cuci tangan kagak mau, masuk aja dari mana-mana. Ntar lagi setan ngikut lagi. Parah lagi. Gimana kalau setan yang ngikut tidur? Bila tidur diikuti setan, akhirnya jadi mimpi. Mimpinya mimpi serem. Ada yang pernah mimpi serem? Wah, ya karena diikuti setan tadi. Ya. Ibu-ibu sekalian, jadi ada pelajaran yang sangat berharga dengan kisah Ashabul Kahfi ini. Di antaranya
kita boleh memahami situasi kehebatan Allah ini. Allah berkuasa segala-galanya. Termasuk kita ini juga dilindungi oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Oleh karena itu jangan lupa setiap keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa nampaknya enteng, tapi banyak yang lupa. Ini benar ini. Justru itu yang kita dilindungi oleh Allah. Coba kita pahami dikit-dikit. Bismillahi tawakkaltu, artinya dengan nama Allah aku berserah diri. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, kepada Allah. Saya pergi, saya sudah berusaha, saya sudah pakai masker, saya sudah mandi, saya sudah pakai baju, sudah pakai segala macam, ya. Sekarang terserah Allah. Mudah-mudahan Allah yang melindungi kita. Ya, itu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan illa billahil azim kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi yang melindungi kita dari corona siapa? Allah. Kita ini cuma berikhtiar saja pakai masker itu. Ikhtiar namanya, usaha. Sama dengan rizki itu, yang bagi rizki siapa? Allah. Kita tugasnya ikhtiar, usaha. Jangan, wah kan saya udah dijamin rizki saya oleh Allah, diem aja di rumah, nggak mau cari duit. Dapat duit nggak? Apa ada tahu-tahu hujan duit datang di depan rumah kita? Usaha. Tapi berapa hasilnya usaha kita? Allah yang nentuin. Makanya kita beriman kepada qadha dan qadar. Keputusan dan ketentuan berapa kita diberi rizki. Ibu dapat jodoh juga begitu. Ini kan karena saya pacaran sama dia. Kalau saya nggak pacaran, nggak mencari pacar, saya nggak dapat suami. Apa begitu? Ya enggak. Manusia hanya ikhtiar saja. Makanya kenapa ibu-ibu pandai bersolek waktu masih gadis? Biar dia apa? Biar dilirik sama calon suami. Ya, sana sini bersolek. Ternyata ada juga yang kesengsem, yang tertarik. Nah, akhirnya datang ngelamar pada perempuan itu. Siapa yang mendorong hatinya laki-laki tadi? Allah. Digerakkan oleh Allah, digetarkan oleh Allah. Ya, saya dijodohin. Dijodohin itu hanya wasilah, hanya perantara. Ada istilahnya zamannya mak jumblang. Siapa di sini yang jadi mak jumblang? Yang tukang jodohin orang. Gak apa-apa, pahalanya banyak, Bu. Ya, membantu, memudahkan orang. Membantu orang itu kan gak hanya duit saja, termasuk memperkenalkan orang. Anak kamu itu udah perawan, umur berapa? Ini saya punya, ini ada temen nih, punya cowok, dia belum dapet nih, belum punya. Mau nggak coba dihubungkan? Jadilah dia. Ya. Siapa yang menjadikan? Allah. Manusia hanya usaha. Semua aspek kehidupan kita ini hanya berusaha. Yang melindungi, yang menjamin adalah Allah. Kita serahkan saja kepada. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita ini enak, bahagia, nggak gampang cemberut. Ada orang gampang cemberut, gampang kecewa, sedih. Ya, kenapa kita kecewa? Kenapa sedih? Ada Allah kok. Wah, ini usaha saya nggak berhasil. Tanya sama Allah, ya Allah kok saya nggak berhasil usaha saya? Kenapa? Tanyanya sama Allah, jangan nanya sama tetangga. Ya. Problem-problem apapun yang terjadi pada diri kita, pada rumah tangga kita, adukan kepada yang punya urusan. Siapa? Allah. Kita mengadu kepada Allah. Ya, oleh karena itu kita mengapa selalu benar Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa agar supaya kita dipermudah urusan kita. Karena yang mempermudah itu Allah. Yang melicinkan urusan itu Allah. Yang bikin seret juga Allah. Kenapa kita direm usaha kita? Ada orang dagang gado-gado hari ini nggak laku sama sekali. Kenapa? Jangan nyalain tetangga. Jangan-jangan ini disantet tetangga ini ya. Nah ini gado-gado saya nggak laku. Bukan. Allah itu yang ngerem. Makanya begini Bu. Ibu kalau di Jalan Margonda Raya, tahu Jalan Margonda? Semua tahu ya. Yang itu jalan yang besar itu. Di sana banyak lampu merah. Banyak lampu merah. Kalau ada lampu merah, ibu berhenti apa jalan terus? Berhenti. Ngapa berhenti? Kan maunya buru-buru. Iya. Nah, kalau kita nabrak lampu merah, kita lanjut terus, bisa-bisa kita yang ketabrak mobil dari arah lain. Allah itu seakan-akan memberi sinyal pada orang yang sedang diuji Allah. Apakah diuji ekonominya, apakah diuji dengan penyakit dan lain sebagainya. Itu Allah seakan-akan berhenti. Makanya kalau ada orang, ya Pak saya lagi sakit kemarin itu, ya mungkin Allah memberi kesempatan bapak atau ibu untuk beristirahat. Mungkin nanti di sana ada tabrakan yang lebih besar kalau kita nggak sakit. Yang sering saya ceritakan itu, ya kasus pramugari yang akan berangkat ternyata ditelepon di interlokal oleh orang tuanya yang sakit keras, dia nggak jadi berangkat. Ternyata pesawat yang seharusnya dia naikin pecah berkeping-keping. Coba kalau dia nggak ada musibah dari orang tuanya tadi, mungkin dia ada ikut jadi korban. Ya, itu salah satu contoh yang sering kita kemukakan agar supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Karena semua pengalaman itu adalah pelajaran yang terbaik. Demikian ibu-ibu sekalian kajian kita, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita, keluarga kita dan kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Doa? Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asna'ta 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.